Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 5, welcome back again to Science Lesson. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran Science. How are you today? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat untuk belajar dari rumah. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Semoga teman-teman sudah siap ya untuk belajar. Silakan persiapkan buku sains kalian dan tempat yang nyaman untuk belajar. Sudah siap? Jika sudah, mari kita mulai. Before we study, let's pray together by saying basmalah and doa before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Okay, before we continue our lesson, let's review again what we have learned last week. Kita review sedikit apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kemarin teman-teman sudah mengerjakan activity 14, yaitu contoh dari adaptasi pada hewan dan tumbuhan. Hari ini kita koreksi sedikit apa yang sudah teman-teman kerjakan. Oke, jadi kemarin teman-teman sudah berusaha menjawab apa fungsi dari adaptasi yang dimiliki oleh eagle atau elang. Sebagian besar jawabannya sudah benar. Terima kasih sudah mencoba dengan baik. Nah, jadi eagle punya beberapa adaptasi di tubuhnya. Yang pertama adalah sharp beak atau paruh yang tajam. Nah, sharp beak ini helps the eagle to tear the flesh of the animals it eats. Jadi, sharp beak ini membantu elangnya untuk merobek atau mengoyak daging hewan yang dia makan. Selanjutnya, kita tahu dia adalah birds, maka dia punya feathers atau bulu. Nah, feathers ini help the eagle to keep warm and fly. Jadi, bulunya ini berfungsi untuk menjaga kehangatan dan membantu elang untuk terbang. Selain itu, dia juga punya sharp claws atau cakar yang tajam. Kita sebut juga sebagai talons. Nah, sharp claws ini help the eagle to catch and kill the animals it eats. Jadi, sharp claws ini membantu elang untuk menangkap atau catch dan mematikan the animals it eats atau mematikan hewan yang dia makan. Inilah fungsi dari adaptasi yang dimiliki oleh elang. Mari kita lihat adaptasi yang dimiliki oleh aloe vera atau tumbuhan lidah buaya. Jadi, lidah buaya memiliki thick fleshy leaves atau daun yang berdaging tebal ya teman-teman. Jadi, kalau kita lihat aloe vera atau lidah buaya, daunnya ini sangat tebal. Nah, apa gunanya? Gunanya yaitu store water that can be used in times when there is little rain. Jadi, daun yang berdaging tebal ini berfungsi untuk menyimpan air. Supaya saat hujannya sedikit dapat digunakan untuk tumbuhan aloe vera ini. Karena kita tahu aloe vera itu biasanya hidup di tempat yang panas. Nah, yang kedua, dia juga punya sharp pointy leaves atau ujung daun yang tajam. Atau dia punya seperti duri-duri kecil gitu ya. Nah, duri-duri kecil ini help to stop other animals from eating the plant. Jadi, fungsinya adalah melindungi tumbuhan aloe vera supaya tidak dimakan oleh hewan. Oleh karena itu, kita jarang bukan melihat
hewan memakan aloe vera. Karena dia punya bagian sharp pointy leaves ini. Selain itu ada roots. Roots atau akar itu berfungsi sebagai atau untuk help to take in water and hold the plant in the ground. Atau dia itu berfungsi untuk mengambil air dari tanah dan menopang tumbuh si tumbuhan ini di tanah. Nah, inilah bentuk adaptasi dari aloe vera. Jika teman-teman ada yang kurang tepat jawabannya, boleh dicatat kembali di bukunya, supaya nanti dapat dipelajari kembali. Oke, sampai di sini semoga dapat dipahami ya teman-teman. Next, let's continue our lesson. Sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang properties of materials. Sebenarnya, properties of materials ini sudah pernah juga kalian pelajari di kelas 4. Hanya saja akan ada sedikit penambahan. Apa saja ya? Mari kita lihat. Oke, the objects around us are made of different types of materials. Jadi, benda-benda di sekitar kita terbuat dari bahan-bahan yang berbeda. Contohnya di sini ada plate gitu ya, yang terbuat dari gelas atau kaca, kemudian ada ruler yang terbuat dari kayu atau penggaris, gembok atau lock yang terbuat dari metal atau besi, kemudian ada marble yang juga terbuat dari kaca, ada balloons yang terbuat dari karet atau rubber, dan sisir yang terbuat dari plastik. Dan satu lagi ada burlap. Nah, burlap ini terbuat dari fabrik atau kain. Ya, jadi tadi sudah kita sebutkan beberapa contoh bahan, diantaranya adalah plastik, keramik, metal atau logam, fabrik atau kain, gelas atau kaca, rubber atau karet, dan kayu atau wood. Nah, itulah beberapa tipe dari bahan. Coba teman-teman lihat gambar-gambar atau benda-benda di sekitar rumah kalian. Apakah kalian dapat mengenali terbuat dari apa benda-benda itu? Oke, itu tadi beberapa jenis dari materials. Sekarang mari kita lihat properties of materials. Sebenarnya kalian sudah pernah belajar di kelas 4. Di antaranya adalah some such properties include floating or sinking, flexibility, solubility, and hardness. Jadi, floating or sinking itu adalah tenggelam atau terapung. Kemudian flexibility adalah kelenturan. Solubility adalah kelarutan. Dan hardness adalah kekerasan. Contohnya adalah penggaris ini. Penggaris ini dapat ditekuk, maka dia fleksibel atau kita sebut lentur. And this toy duck floats in water. Jadi bebek-bebek ikan ini terapung di atas air, maka kita sebut dia sebagai floats in water. Teman-teman masih ingat dengan properties atau karakteristik bahan seperti ini? Kita juga sudah pernah melakukan eksperimennya dulu di kelas 4. Sekarang, mari kita lihat properties lain dari bahan atau karakteristik-karakteristik lain dari bahan. Nah, yang pertama adalah colors. So, materials can have different colors. Jadi, bahan-bahan itu dapat memiliki warna-warna yang berbeda. Contohnya adalah t-shirts di sini. All of the t-shirts below, for example, are made of a fabric called cotton. Jadi, contohnya kaos-kaos ini terbuat dari kain atau fabrik yang disebut sebagai kain katun.
The t-shirts are different in that they have different colors. Nah, dia menjadi berbeda, walaupun sama-sama kaos. Kenapa? Karena they have different colors, atau memiliki warna yang berbeda. Ada berapa warna yang kamu lihat? How many different colors can you see? Properties of materials yang kedua adalah texture. Nah, the color of material is a property that you can observe using your sense of sight. Kalau tadi, warna itu adalah sesuatu yang dapat kamu lihat atau diamati dengan mata atau indera penglihatan. You can also use your other sense to observe the properties of materials. Kita juga bisa menggunakan indera lain untuk mengamati karakteristik dari sebuah bahan. Contohnya adalah texture. Jadi, texture itu adalah is how a material feels, atau bagaimana rasa dari sebuah benda atau bahan itu. So, materials can feel hard. Jadi, bahan atau benda itu dapat terasa dapat terasa keras, hard gitu ya, atau soft, atau lembut, raw, atau kasar, or smooth, atau halus. Jadi, kita bisa sebut misalnya adalah the teddy bear here. The teddy is soft and smooth. Karena kita tahu teddy bear ini sangat halus gitu ya, dan lembut, maka kita sebut sebagai soft and smooth. Nah, inilah contoh dari texture. Selanjutnya, kita lihat properties of materials yang ketiga, yaitu transparency. Nah, coba teman-teman lihat safety goggles ini. The lens of the safety goggles is made of clear plastic. Jadi safety goggle ini yang digunakan di rumah sakit untuk melindungi mata perawat dan dokter. Contohnya saat pandemi sekarang ini. Nah, kalau kita lihat lensanya atau the lens is made of clear plastic. Jadi terdiri atau terbuat dari plastik yang bening. Sehingga light is able to pass through the lens easily. Jadi cahaya itu dapat dengan mudah melewati lensa ini. A material that allows light to pass through it easily is transparent. Jadi jika sebuah bahan dapat dilalui oleh cahaya dengan mudah, maka kita sebut dia sebagai transparan. Contohnya adalah lensa dari safety goggles ini. Tapi, ada juga benda yang tidak dapat dilalui oleh cahaya. Contohnya adalah sleeping mask ini. The sleeping mask doesn't allow any light to pass through it. Jadi, penutup mata untuk tidur ini tidak dapat dilalui oleh cahaya. Materials with this property are opaque. Jadi, kalau bahannya seperti ini, kita sebutnya sebagai opaque. Opaque itu berarti tidak dapat ditembus oleh cahaya. So, we cannot see through opaque materials. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang terbuat dari bahan yang tidak tembus cahaya. Okay, the next properties of materials is heat conduction. Jadi, heat conduction ini maksudnya gimana? When a solid object is heated, the heat energy flows from the area that is hottest to the area that is coolest. Jadi, jika kita memanaskan sebuah benda padat atau solid object,
maka energi panasnya atau heat energy flows from the area that is hottest. Dia akan bergerak dari area yang paling panas to the area that is coolest, atau ke area yang lebih atau paling dingin. Jadi energi panas itu selalu bergerak dari area yang paling panas ke area yang paling dingin. This flow of heat energy is called conduction. Aliran dari energi panas ini kita sebut sebagai konduksi atau conduction in English. Some materials, such as metals, allow heat to flow through them easily. Ada bahan, contohnya logam, itu bisa dilewati oleh panas dengan mudah. Maka, benda seperti logam ini are good conductors of heat. Maka mereka itu termasuk ke dalam golongan benda yang konduktor atau yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Tapi, ada beberapa benda, contohnya wood ya, other materials such as wood, ceramic, and plastic do not allow heat to flow through them easily. Ada beberapa bahan seperti kayu, keramik, dan plastik tidak dapat dialiri oleh panas dengan mudah. Maka benda-benda seperti kayu, keramik, dan plastik ini kita sebut sebagai poor conductors of heat atau penghantar panas yang buruk. Contohnya dapat kita lihat dari eksperimen sederhana ini. Ketika kita mengaduk air yang panas dengan sendok logam, awalnya tangan kita tidak merasakan apa-apa. Tapi lama-kelamaan ada energi panas yang bergerak sehingga kita merasakan panas di sendoknya. Sehingga kita tidak lagi dapat memegang dengan tangan kosong. Berarti logam ini adalah good conductors of heat. Tapi kalau sendok kayu tidak seperti itu. Ketika kita mengaduk air panas dengan sendok kayu, maka tangan kita tidak akan merasa apapun atau tidak akan merasa panas karena tidak ada aliran panas yang bergerak di sendok kayu ini. Berarti kayu ini bersifat poor conductors of heat. Nah, inilah contoh dari heat conduction. The last one is magnetic. A magnet can attract some types of metals. Jadi, magnet itu dapat menarik beberapa jenis logam, such as iron and steel. Contohnya adalah besi dan baja. Materials that are attracted by a magnet are magnetic materials. Jadi, kalau ada bahan atau benda dapat ditarik dengan magnet, maka kita sebut dia sebagai magnetic materials. Contohnya adalah pada gambar ini. Di sini ada klip gitu ya. Kemudian ada kunci. Nah, berarti mereka itu adalah magnetic materials. But ada material yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Materials that are not attracted to a magnet are non-magnetic. Jadi, kalau benda itu tidak dapat ditarik magnet, kita sebut sebagai non-magnetic. Examples of non-magnetic materials include plastic, glass, and wood. Contohnya adalah plastik, kaca, dan kayu. Mereka tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, inilah beberapa properties of materials. Oke, sampai di sini, apakah dapat dimengerti teman-teman? Semoga teman-teman dapat memahaminya ya.
Oke, supaya teman-teman lebih mengerti maksud dari kenapa kita mempelajari properties of materials tadi, cobalah teman-teman deskripsikan benda-benda yang ada di halaman 32 dan 33. Contohnya, brick atau batu bata ini, dia kasar. Maka brick is hard and rough object. Jadi dia itu kasar dan keras. Brick also poor conductors of heat and inflexible. Brick atau batu bata itu penghantar panas yang buruk dan juga dia tidak lentur. Nah, itulah contoh deskripsinya. Teman-teman boleh gunakan properties of materials yang tadi kita pelajari, atau boleh juga menambahkan apa yang sudah kalian pelajari di kelas 4. Contohnya, apakah dia itu terapung atau tenggelam ketika di air, atau apakah dia itu fleksibel atau tidak, dan seterusnya. Jangan lupa diselesaikan ya, supaya teman-teman lebih memahami materi yang kita pelajari. Oke teman-teman, this is the end of our lesson. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. If you have any questions, you may ask me through WhatsApp or Google Classroom. Jika kalian ada pertanyaan atau hal yang belum dapat dimengerti, boleh bertanya lewat WA atau Google Classroom. Tetap semangat untuk belajar dari rumah ya, teman-teman. Okay, now let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.